bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa. Anda akan bersama saya Rahmiati dalam beberapa waktu ke depan membahas berita yang ter-up-to-date, aktual, dan terpercaya. Berita terkini telah terjadi sebuah serangan yang dilakukan oleh sekelompok suku yang ada di Indonesia. Serangan ini membesar menjadi sebuah peperangan antar suku. Konflik bersenjata ini kerap kali terjadi di Indonesia. Contoh perang antar suku yang terkenal adalah konflik suku di Papua, di mana perebutan wilayah dan sumber daya seringkali menjadi pemicu. Sejarah mencatat banyak contoh perang antar suku baik di masa lalu maupun di beberapa wilayah yang masih terjadi hingga saat ini. Beberapa penyebab umum perang antar suku ini meliputi perebutan sumber daya, perselisihan wilayah, balas dendam, perbedaan budaya dan adat istiadat, serta kepemimpinan dan kekuasaan. Dampak perang antar suku bisa sangat merugikan, yakni meliputi hilangnya nyawa, kerusakan infrastruktur, dan terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Masyarakat berharap pemerintah pusat dapat turun tangan lebih serius untuk menyelesaikan konflik-konflik semacam ini dengan pendekatan yang lebih menyeluruh agar permasalahan, kedamaian, dan keharmonisan antar suku ini bisa terwujud kembali. Banyak sekali beredar berita-berita yang menayangkan peperangan antar suku ini. Baik, mari kita simak video. Perang dua kelompok warga di distrik Kuamki Narama, Timika, Papua masih terjadi. Perang antar suku antara warga Kabupaten Duga dan Kabupaten Lanijaya kembali terjadi. Dua kelompok suku di distrik Kuamki Narama, Timika, Papua terlibat perang pada bentrok antar suku yang terjadi di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua. Diduga karena ada warga Duga yang dibunuh oleh warga Lanijaya. Tewasnya Bupati Yahukimo Abok Busuk diduga menjadi penyebab perang antar suku ini. Sejumlah rumah hancur dan dua rumah lainnya dibakar. Menewaskan 6 orang. Sebanyak 41 orang luka-luka dan kini tengah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit yang... Upaya yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki segala ciri khas yang berbeda-beda, yaitu memupuk rasa integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat sehingga menjadi selaras dalam sebuah bangsa. Proses ini mencerminkan komposisi dari kesatuan, proses berkumpulnya individu-individu dari berbagai daerah yang berbeda dan beraneka ragam. Integritas nasional diperlukan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengatasi tantangan yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Oleh karena itu, integrasi nasional dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dan membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Rahmiati, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Widi Bambu, NPM 25103631.
Saya dari Prodi PGSD kelas 2025N. Jadi, di sini saya akan menjelaskan hambatan dalam upaya mewujudkan integrasi nasional di Indonesia. Jadi, mewujudkan integrasi nasional di Indonesia tidaklah mudah dan menghadapi berbagai hambatan. Beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional di Indonesia antara lain, yang pertama, perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dapat memicu konflik jika tidak disertai pemahaman, penghargaan, dan toleransi sehingga menghambat persatuan bangsa. Maksudnya di sini, perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bisa menimbulkan pertikaian jika masyarakat tidak saling memahami dan menghormati, sehingga dapat mengganggu persatuan bangsa. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Perbedaan ekonomi antara daerah menyebabkan ketimpangan dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pekerjaan yang menghambat kesetaraan serta persatuan nasional. Maksudnya di sini, perbedaan tingkat ekonomi antara daerah membuat sebagian wilayah lebih maju dari yang lain, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, yang akhirnya menghambat persatuan bangsa. Yang ketiga, konflik horizontal. Pertentangan antara suku, agama, atau kelompok akibat ketidakpahaman dan ketidakadilan menghambat terciptanya toleransi, kebersamaan, dan integrasi nasional. Jadi, konflik antara kelompok seperti suku, agama terjadi karena kurangnya pemahaman dan rasa adil, sehingga menghambat terciptanya toleransi persatuan bangsa. Yang keempat, ketimpangan akses informasi. Ketidakmerataan akses internet dan literasi digital menimbulkan kesenjangan pengetahuan serta berbeda pandangan yang dapat melemahkan persatuan nasional. Jadi, jika tidak meratanya akses internet dan kemampuan menggunakan teknologi, membuat sebagian masyarakat tertinggal dalam informasi sehingga munculnya perbedaan pandangan yang bisa mengganggu persatuan bangsa. Yang kelima, politisasi identitas. Pemanfaatan identitas, suku, agama, atau kelompok untuk kepentingan politik menimbulkan polarisasi dan konflik yang mengancam persatuan serta mengabaikan nilai kebangsaan. Maksudnya di sini, ketika suku, agama, atau kelompok digunakan bentuk kepentingan politik, hal itu dapat memecah masyarakat dan menimbulkan konflik yang merusak persatuan. Yang keenam, kurangnya kesadaran dan pendidikan. Minimnya pemahaman dan pendidikan tentang nilai kebangsaan membuat masyarakat kurang peka terhadap pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, ketika kurangnya kesadaran dan pendidikan, berarti banyak orang belum memahami nilai-nilai kebangsaan seperti rasa cinta tanah air dan toleransi, sehingga mereka kurang peduli terhadap pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.